Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya saya ada miskomunikasi dengan Mbak Fitri. Ya, nanti kita sesuaikan ya. Baik, ada miskomunikasi. Tak pikir setengah tiga, ternyata jam 2. Oke, bisa kita mulai ya. Saudara sekalian, ini pertemuan terakhir untuk Betul Pak Muklis. Sepertinya kita ini bimbingan ya. kedua ya, Bapak Ibu. Atau coba. Oh, Kedua, Pak. kedua. Kedua. Oke. Iya, kedua, Pak. Oh, yang besok ya, terakhir saya di kelompok lain. Ya. Oke, yang periode 7 ini periode 8 Pak Muklis. Siap. Ya, kelupaan. Kedua ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak diingatkan jadi lupa ini. Baik, ya. Baik, kita akan memulai eh, agenda 4 ya. Kedua, pertemuan kedua. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulang lagi. Ini biar mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, Mas Kowi yang sudah mendampingi dan saudara sekalian, eh, ini jam 2 seperempat jadinya. Oke, nanti kita selesaikan di belakang, nggak apa-apa. Saudara kalian, bagaimana kabarnya? Sudah siap? Sampai di mana ini? Analisis isunya? To the point saja ini, biar nggak bulat-balik. Ada yang sudah membuat di analisis isu dulu yang dimunculkan sampai di mana? Mungkin tadi kemarin, tadi pagi sudah ada ya. Baik, kalau belum sambil nanti penjadian siapkan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan di agenda 2, ya, agenda 4 di sinkronis kedua maksud saya. Sampai deskripsinya sudah nampak ya? Baik. Di materi ini kita akan mempelajari coaching mentoring dan evaluasi agenda habituasi rancangan aktualisasi. Baik. Coaching mentoring, apa yang disebut tadi? Kita akan melihat dari definisi coaching dulu. Kita menyitir dari Perlan, ya, 10/2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Coaching merupakan pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Kalau saya mengatakan ibarat jenengan kuliah, dan itu pengen dipromosikan ya, bahwa ini hasil akhirnya seperti ini. Ya, di CPNS ini juga sama, jaringan diperkenalkan ya, untuk membuat rencana aktualisasi bahwa si Nasruddin ini layak dan bagus ini cara kerjanya. Nah, ini contoh saja tadi pagi, tadi siang setelah saya Zoom di 12, ada laporan dari coach saya, Pak, responnya baik sekali di ini. Nah, itu yang kita harap. Jangan sampai ada kesan, wah hanya gitu saja CPNS saya. Isunya tidak hot lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Meskipun tetap tertantang dia, tapi bangga mendapatkan ekspektasi yang dari rekan sejawatnya. Nah, dalam hal ini apa? Sebenarnya di Permenpan nomor 6 2022 tentang pengelolaan kinerja PNS menyebutkan coaching sebagai aktivitas bertanya antara pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus atau GUCH dan pegawai ya, GUCI untuk mendapatkan strategi atau pemecahkan suatu masalah dengan menggali kemampuan yang dimiliki pegawai sehingga mampu meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai. Nah, dalam hal ini sebagai diklat PNS apa kucing itu?
Coach kepada peserta atau coachee, ya, dari coaching itu sifatnya, pekerjaannya. Coach itu orangnya, yang pembimbingnya. Coachee itu adalah peserta yang dibimbing untuk mencapai tujuan pembelajaran pelatihan dasar CPNS. Proses coaching dalam pelatihan CPNS dilaksanakan oleh apa? Proses pembimbingan dalam penyusunan rencana aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi maupun pelaporan hasil aktualisasi CPNS sehingga menjadi peserta dapat ditentukan oleh lembaga LAN ini ya di CPNS memenuhi syarat sebagai syarat untuk lulus ya. Ini belum saya jerengkan kan kemarin. Halo. Belum, Bapak. Oh ya udah. Belum. Saya khawatir kedua kali salah. Pernah saya kayak gini sudah sampai tengah. Pak, itu kemarin sudah loh. Kenapa tadi nggak bilang? Saking banyaknya kelas ya Pak Muklis ya. Mungkin ya. Kelasnya Jadi kan dulu eh, terus maraton, menerus. Ya. maraton. Jadi ketika tidak disesuaikan ya jenengan harus oh udah Pak kemarin. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan. Nah, jadi kalau kita menyetir lagi ya eh Perlan yang nomor 581 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, tujuan coaching itu apa? Tujuan pelaksanaan coaching itu bagi CPNS adalah untuk membantu peserta pelatihan untuk dapat menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran aktualisasi. Ya. Yang kedua apa? Membantu peserta pelatihan untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi diri dalam proses aktualisasi. Nah, persyaratan coach. Nah, itu ada syaratnya. Sebenarnya apa? Peserta umum sudah mengikuti workshop Latsar CPNS. Alhamdulillah saya sudah. Ya, tidak menjadi penguji atau mentor dalam satu angkatan. Insya Allah saya tidak atau belum. Ya, kalau satu angkatan tidak. Ya, perencanaan struktur apa? Pejabat struktural yang memenuhi kualifikasi minimal pejabat pengawas. Ya. Nih Kasubag itu sebenarnya bisa. Ya. WDS Suara Semajenjang, oke. Pejabat fungsional selain WI semua jenjang bisa non ASN yang memenuhi kualifikasi setara dengan jabatan pengawas. Oke. Kemudian kode etik coach itu apa? Ya. Menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam memberikan penilaian secara objektif. Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang gratifikasi tidak ada konflik kepentingan. Insya Allah tidak ya. Patuh dan taat pada aturan perundangan, menjunjung tinggi potensi kearifan lokal. Oke. Panduan teknis yang ketiga, coach itu apa? Tugas coach. Coach itu dalam pelatihan memberi motivasi dan tantangan kepada peserta, membimbing peserta menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran aktualisasi, melakukan monitoring kegiatan peserta selama belajar aktualisasi, menggunakan media atau metode yang disepakati. Ya, biasanya pakai WA yang gampang. Tidak lupa kalau jenengan laporan ya, nah udah ya rapopo. Artinya apa? Ya kalau jenengan butuh ya biasanya teman-teman ya demikian. Ya, tidak mungkin karena tadi meluapnya 2.700 itu bukan angka kecil meskipun tidak saya ajar semua, tapi kadang terlewatkan ketika peserta atau coach itu tidak segera memberikan laporan perkembangan. Nah, ada yang ketemunya nanti ketika hanya waktu mau ujian seminar. Jadi kadang kita malah kelabakan, loh, sepertinya sampai di mana? Kalau ada bimbingan juga ngeles, tidak muncul. Muncul tapi tidak ada gregetnya. Nah, itu sama. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan selama pembelajaran aktualisasi jika diperlukan. Nah, ini sama. Beberapa kasus peserta ini ada masalah. Jadi antara mentor dengan coaching atau peserta itu ada masalah terkait dengan isu aktual yang diangkat atau dipilih menjadi core issue atau di gagasan kreatif yang dilakukan. Akhirnya ketika terjadi seperti itu, makom saya apa? Saya yang menjembatani biasanya. Nah, saya ngalah mungkin biasanya konsekuensinya kalau sudah ngalah ya, jika ada masalah yang itu kurang aktual ya nilainya misalnya agak berkurang dari penguji nantinya kenapa? Karena tidak sesuai dengan agenda 3 di manajemen ASN ataupun smart ASN sehingga
tidak berangkat dari situ, yang penting ada, ya maunya pimpinan seperti itu, ya sudah gitu. Akhirnya jaringan juga harus agak mengalah ketika memang misalnya, maaf, mentor tidak suka gitu. Nah, tugas saya sebenarnya di situ sering juga menjembatani ketika ada masalah seperti itu. Nah, kita sudah lag ya, sudah terjadi masalah yang cukup panjang daripada peserta jadi korban, biasanya saya ngalah. Dah, ikuti aja petunjuk dari mentor. Tuh. Tapi saya berharap di bimbingan ini teman-teman tidak ada yang demikian pula. Semua bisa sesuai dengan harapan ya, sehingga tidak ada masalah tadi. Nah, selanjutnya apa? Memberikan feedback terhadap laporan progres implementasi. Nah, ini kadang-kadang seminggu sekali harusnya ada progres. Ya, disampaikan ada kendala apa, permasalahan apa, ini ya udah sampai di sini, arahnya seperti apa. Sekali lagi, kalau memang tidak dibutuhkan, kadang ya kita, ya sudah. Akhirnya tadi endingnya di belakang kita kaget ketika, oh ini bimbingannya Pak Mukhlis kok nggak bagus. Jangan salahkan tidak mengandung kalau begitu. Ya. Jadi sekali lagi harus proaktif Anda ketika ingin ini menjadi sebuah produk atau inovasi yang bagus gitu. Nah, selanjutnya perekaman terhadap progres yang dilaporkan oleh peserta bimbingan. Nah, perekaman dalam arti apa? Ya kita tahu progresnya lah tadi. Jadi jangan sampai tadi ketemunya hanya di awal. Ketika kayak gini ada review atau laporan, tidak ada laporan, diam. Diam-diam di belakang tidak ada komunikasi, jadi maju di seminar aktualisasi. Lah ini yang jadi kadang masalah. Nah, mengkomunikasikan proses kemajuan dan hasil coaching kepada penyelenggara pelatihan. Pelatihan monitoring pelaksanaan aktualisasi peserta laksar seminar. Pada saat seminar, melakukan pendampingan kepada peserta atau coaching-nya. Nah, coach diharapkan memiliki kemampuan memahami. Nah, ini sudah menggunakan instrumen pembimbingan. Ini tolong teman-teman juga ke instrumen pembimbingan yang sudah disiapkan oleh panitia bisa dipahami dan diikuti ya. Jangan sampai panjenengan apa Pak ini coba kadang ditanyakan ke panitia kalau sudah diberi petunjuk acuan isian ya itu dilakukan. Jangan sampai tadi tidak tahu kita tidak jadi mentor apa jadi coach nggak tahu jadi mentor apa coach tidak tahu perkembangannya. Nah, jangan salahkan lagi gitu. Bukan berarti tidak mau salah. Nah, memberikan penjelasan dukungan, ya, memberikan masukan kepada peserta terkait aktualisasi, ya, memotivasi peserta dalam menyelesaikan aktualisasi, ya, memberikan penjelasan dukungan keberatan terhadap hasil nilai penguji dengan argumen dengan bukti yang relevan. Insya Allah penguji kita baik-baik dan kompeten, ya. Insya Allah tidak terjadi hal yang demikian. Nah, panduan teknis mentor. Nah, definisi mentoring, kalau ini mentor itu orangnya yang jadi pembimbing di lapangan, ya. Kalau mentoring itu pelaksanaan kegiatannya, bentuk kegiatannya itu mentoring. Mentoring itu adalah pengelolaan kinerja ASN nomor 6 itu bahwa mentoring merupakan aktivitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pimpinan atau pihak lain yang memberikan penugasan khusus yang berpengalaman pada sebuah bidang yang ingin dipelajari oleh pegawai. Biasanya di era ini lebih cenderung disesuaikan dengan jabatan fungsional yang jadi emban atau jabatan PNS yang jaringan apa pilih saat yang dengan dapatkan saat ini ya itu biasanya direlevankan kalau guru ya guru terkait dengan guru misalnya guru BK ya terkait dengan BK berarti seperti apa nah, guru mapel ya seperti apa nah, nanti biasanya terkait dengan itu ya misalnya arsiparis ya arsiparis yang terkait dengan itu apa di RA-nya itu nanti dikaitkan dengan jabatan yang ada dengan bimbingan mentor maupun coach. Adapun dalam diklat CPNS ya, di Latsar ya,
Mentoring dilakukan oleh mentor pada peserta untuk mencapai tujuan pembelajaran pelatihan dasar CPNS. Proses mentor dalam pelatihan dasar CPNS dilaksanakan melalui proses berbagi pengetahuan dan pengalaman serta pembimbingan dalam melaksanakan proses aktualisasi di tempat kerjanya. Makanya nanti ada setelah pembimbingan ini, nanti ada seminar evaluasi, seminar rancangan aktualisasi setelah di ACC. Jadi kan nanti ada 30 hari sampai 40 hari itu berada di lapangan, berada di tempat tugas dan menyelesaikan gagasan kreatif yang jenengan tegaskan tadi, yang jenengan angkat untuk menyelesaikan isu terpilih. Dalam proses tersebut, mentor pada penyelenggaraan latsar, mentor adalah atasan setiap peserta atau pejabat yang ditunjuk oleh pejabat pembina kebagian yang berperan memberikan dukungan kepada aktualisasi peserta pelatihan. Nah, tujuan apa mentoring? Sesuai perlan nomor 581 juga 2024, tujuan mentoring adalah dalam laksar CPNS ini adalah menetapkan core issue permasalahan yang akan diangkat peserta, menentukan solusi dan kegiatan dalam proses aktualisasi, memastikan kelancaran proses habituasi yang dilakukan oleh peserta, dan memastikan peserta pelatihan dapat menggali dan mengembangkan potensi diri dalam proses aktualisasi. Nah, ini persyaratan mentor jelas ya. Mentor adalah atasan langsung peserta atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian instansi peserta sebagai mentor atau pegawai yang setara atasan langsung. Persyaratan kedua apa? Memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan bimbingan, masukan arahan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran aktualisasi. Persyaratannya jelas memiliki pengetahuan terkait ini. Mampu memfasilitasi peserta, pemikiran yang kritis, kreatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pekerja, mampu mengarahkan peserta, menentukan isu dan gagasan menyelesaikan isu, serta melaksanakan kegiatan. 4. Mampu memfasilitasi peserta dalam pengumpulan bukti belajar dan mampu mendukung peserta untuk menghadapi evaluasi aktualisasi. Nih, jadi biasanya mentor harusnya kooperatif dan bisa bekerja sama. Dalam arti membimbing, menyertai, ya, mengarahkan peserta, baik itu dalam bentuk praktik ataupun permasalahan yang ada untuk diselesaikan. Kode etik mentor menjunjung tinggi integritas, menolak segala bentuk penyalahgunaan, patuh taat pada aturan, memiliki komitmen tinggi, peningkatan pemahaman, menjunjung tinggi toleransi, kearifan lokal. Pada teknisnya apa? Tugas mentor memberikan persetujuan dalam penerapan isu, memberikan bimbingan substansi bidang tugas, proses, menyepakati timeline penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan, memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, memberikan bimbingan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ya sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu. Bisa jadi role model juga bisa sebenarnya. Memberikan bimbingan lanjutan apabila peserta bimbingan ditunda kelulusannya. Mensepakati hasil penilaian sikap perilaku. Melakukan monitoring pelaksanaan PKTBT. Melakukan penilaian PKTBT. Jadi yang menilai PKTBT siapa? Mentor. Bukan coach ya. Kompetensi mentor apa? Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya, memahami kebijakan penyelenggaraan pelatihan, memahami konsep dasar dan tahapan pembelajaran aktualisasi, memahami konsep dasar dan kertas kerja rancangan dan atau laporan aktualisasi, menggunakan instrumen bimbingan sebagai mentor pelatih dasar, inspirasi, memotivasi, dan memberi dukungan peserta. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut. Baik. Eh, Sekarang evaluasi dan agenda habituasi. Ya, evaluasi itu berarti nanti seminar. Ya, kalau di awal seperti ini nanti namanya seminar rancangan aktualisasi. Jadi produk awal untuk aktualisasi adalah seminar rancangan aktualisasi. Ya,
Siapa itu? Tenaga pelatihan. Ini skemanya. Evaluasi laksana itu ada tenaga pelatihan. Ada penyelenggara peserta. Nah, aspek dan penilaian evaluasi peserta. Ini ada 3 model dalam pelaksanaan Laksat CPNS. Ada pola pelatihan klasikal. Kalau klasikal ini berarti full ketemu tatap muka. Face, bukan hanya face tapi fisiknya ketemu. Ya. Seperti pembelajaran di kelas biasa itu ya, tidak daring. Ada yang blended learning, itu namanya full learning, full e-learning. Itu berarti tatap mukanya hanya face saja. Tidak pernah ketemu secara tatap muka langsung secara fisik. Jadi ada pelatihan klasikal, itu yang keadaan darurat, ya, atau full e-learning ini yang ketiga ini. Ini kontradiksinya atau kebalikannya dari pelatihan klasikal. Kalau klasikal itu berarti full tatap muka langsung secara fisik. Kalau full e-learning berarti tatap muka secara on air, online. Lah, yang sedang kita lakukan ini kita menggunakan pola blended learning. Artinya apa? Ya setengah klasikal, setengah e-learning. Ya, berarti apa yang kita gunakan ini? Yang ke tengah. Jadi penilaiannya apa? Ada 4 kategori penilaian. Sikap dan perilaku itu 15%, diambil dari penilaian MOC 10%, instansi aktualisasi PKTBT 5%, akademik latihan mandiri pilihan ganda 10%, disernir melalui e-learning kasus 10%. Nah, di aktualisasi itu ada 2 yang nanti akan dilihat dari seminar rancangan aktualisasi dan seminar pelaksanaan aktualisasi. Ini memenuhi nilai 50% sendiri. Rancangan itu 20%, pelaksanaan 30%. PKTBT 15%. Ya. Komponen dan bobot evaluasi aktualisasi. Penilaian rancangan aktualisasi, ya. Ini bisa dilihat dari penilaian RA-nya. Nah, ini namanya yang penilaian rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar rancangan aktualisasi. Seminar RA, ya, atau evaluasi RA. Yaitu nilai bobot 20%. Diambil dari mana? Dari ketepatan rencana. Aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Ini yang selalu saya kaitkan, yang selalu saya ingatkan pada peserta tentang adanya rencana aktualisasi dengan agenda 3. Itu adalah bobot 5% kalau sesuai. Gagasan kreatif pelaksanaan kegiatan ini juga bernilai 3%. Idenya bagus nggak? Misalnya hanya pemakaian penggunaan pelatihan Canva, ya. Itu ya sangat sederhana. Canva saja hanya diangkat. Ada yang seperti itu bisa saja kan. Makanya gagasan kreatif kalau bisa diambilkan yang mungkin berdampak cukup luas terhadap inovasi atau perubahan di unit kerja, terutama di bidang TUSI Panjenengan. Yang ketiga, tahapan rencana kegiatan aktualisasi itu memenuhi nilai berapa? 5%. Relevansi rencana kegiatan ini dengan dikaitkan aktualisasi agenda 2. Nah, kalau agenda 2 berarti apa? Berakhlaknya. Ada nggak? Kalau relevan berarti 5%. Kemudian yang terakhir di seminar RA itu yang dinilai teknik komunikasi 2%. Ngeyel boleh nggak Pak? Boleh asal punya alasan. Kalau tidak boleh, tak punya alasan asal bunyi ya babak belur jangan. Makanya jumlahnya apa? 20% dalam seminar RA. Yang 30 nanti di penilaian aktualisasi atau seminar LA-nya. Itu yang nanti 3 hari berada di BDK nanti ya. Jadi yang penilaiannya apa? Ada capaian pelaksanaan kegiatan tercapai nggak dari rencana yang dibuat? Kalau tercapai dapat nilai 5%. Kalau tidak berarti ya sampai di mana? Nah, ada kasus ini. Di perguruan tinggi X itu yang saya bimbing sudah pada masuk RA dengan menggebu-gebu dibimbing dan diikuti didampingi oleh dosen seniornya.
Dia mengatakan ini sangat aktual, sangat dibutuhkan, begini bla 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 bla. Pada praktiknya, di gagasan kreatif itu hanya pepesan kosong. Apa? Karena masih berupa ide, belum berupa produk inovasi. Maka apa yang perlu dilakukan sebenarnya di teman-teman ini, ketika sudah kita membuat gagasan kreatif untuk menjawab rencana aktualisasi di core isu itu harus bisa diselesaikan, ya, harus bisa diselesaikan selama kegiatan 30 hari tadi. Jangan sampai tidak bisa diselesaikan atau hanya ide-ide kreatifnya saja. Yo, saat ya apa ya tidak akan mendapat nilai panjenengan nanti kalau modelnya seperti itu. Ya, makanya apa yang harus dilakukan ketika membuat gagasan kreatif itu harus bisa diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari sampai 40 hari atau sesuai dengan jadwal sebelum seminar RA. Ini harus bisa selesaikan. Nah, nanti setelah seminar RA selesai, dihabituasi, panjenengan harus bisa menyelesaikan gagasan kreatif itu. Bukan hanya diidekan, idenya bagus, tidak bisa dilakukan, terlalu muluk-muluk, ya tidak dapat nilai nanti. Dianggap gagal. Ini yang harus menjadi catatan teman-teman ya. Nah, ini yang perlu saya ingatkan sekali lagi, ketika membuat gagasan kreatif harus sesuai dan bisa diselesaikan kurun waktu 30 hari. Kualitas dan kemanfaatan aktualisasi 20. Nah, maka segi kemanfaatan dan kualitas ini harus bisa disesuaikan. Sama, ada kasus juga peserta yang awalnya agak ambigu. Ini jabatan baru. Saya buka aja, JP jaminan produk halal. Ya, ini tantangan. Saya tantang. Berani nggak Anda mengangkat tentang ini? Gimana ya Pak? Mohon bimbingannya Pak. Nah, kalau gimana maksudnya? Kalau jaringan pengennya asal jadi ono, ya wis. Saanane, saisone. Tapi kalau jaringan pengen mempunyai dampak atau legacy, buat yang terbaik. Apa yang bisa jaringan lakukan? Mampu nggak? Nah, bisa Pak. Nah, saya tantang berani. Ya udah. Nah, saya pantau terus. Dia sering laporan Pak sampai sini apa yang harus dilakukan ini. Produk yang berdampak Pak ini. Saya sampaikan. Ya, ini apa artinya? Ketika mereka punya semangat yang tinggi dengan bimbingan, alhamdulillah biasa selesai. Dan ini sudah mau, ini angkatan pertama terus terang. Ini sudah produknya jadi dan punya ekspektasi di lingkungan kerja oleh pimpinan, oleh teman sejawat dan yang lain itu luar biasa katanya. Nah, ini yang saya harapkan dari teman-teman juga demikian. Jangan sampai jangan dianggap teori, hanya gitu aja. CPNS kok membeli. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kemanfaatan dan kualitasnya harus diikuti. Nah, itu jadi di apa jaminan produk halal apa yang terjadi? Mereka apa dia bisa bagus. Ini ada satu lagi yang kemarin saya uji juga bagus di produk halal. Jadi ada dampak yang memang baik, tapi saya beri catatan kemarin. Ini biar lebih keren, tambahkan konten-konten ini. Mungkin nggak? Bisa Pak? Insya Allah. Ya udah. Doa. Ini teman-teman juga sama, terutama di penghulu dan penyuluh. Jangan itu aja yang diangkat isunya ya. Ini mohon maaf. Jadi tolong isu yang diangkat memang ada kebermanfaat untuk lingkungan, untuk unit kerja atau bisa mempermudah jalannya proses pekerjaan panjenengan ke depan. Itu namanya berdampak. Yang penting ada wes, saya copy paste dari sana ya wes. Pernah ada juga yang ketemu, ya, yang ketemu dari satu KUA ternyata ada dua penghulu yang ikut CPNS ini. Satu KUA itu. Ketemu saya semua. Makanya saya tanya, ini apa bedanya dengan si A? Iya benar ya di KUA yang sama dengan iya Pak. Namanya siapa? Ini. Apa bedanya? Nah, ternyata dia beda betul. Saya masih ingat. Yang diangkat isunya berbeda dan gagasan kreatifnya juga berbeda. Akhirnya apa? Saya minta
tolong nanti komunikasi, biar nanti sinkron, berdampak dan betul-betul bisa dimanfaatkan. Saya minta mereka bekerja sama dari tahapan panjenengan, ini nanti disinkronkan ke sana, sana nanti sinkronkan lagi ke bidang lainnya, akhirnya apa? Terjadi kolaborasi yang akhirnya bisa berdampak dan betul-betul bermanfaat membantu pada kerja. Nah, ini yang harus dipelajari dan diperhatikan oleh teman-teman. Jangan sampai hanya membuat gagasan kreatif hanya sekedar apa copy paste dengan yang lain, diganti temanya, diganti apa ya lokasinya saja. Ada Pak? Ya mungkin ada. Di mana Pak? Ya jangan ditanyakan. Nanti malah malu. Nah, ini nilai ya. Sesuai dengan Keplan nomor 581 tahun 2024, nilai itu kalau panjenengan pengen dapatkan di atas 90, summa cum 95, dan kalau saya memberikan nilai, kalau memang bagus, saya berikan. Tidak ada nilai Tuhan itu yang paling tinggi. Dan dalam ini nilai ya kalau memang bagus ya kita berikan ekspektasi 95, 97, kalau memang sangat berdampak. Apa indikatornya? Ada 5 ini. Nah, di rancangan, tadi ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Ya, memenuhi. Apa isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, saya bukti-bukti dan kaitan dengan aktualisasi agenda 3. Kedua apa? Gagasan kreatif yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, punya terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas. Nah, ini penting. Jangan sampai tadi hanya sekedar memenuhi kalau perlu itu lagi, itu lagi. Coba nanti disampaikan kira-kira apa yang menjadi gagasan kreatif yang betul-betul membawa dampak. Ada juga yang ngeyel. Misalnya, Pak, ini saja Pak, ya saya kalau itu kalau dengan mengatasi keterbatasan guru yang sangat kecil ya, di guru agama X ya. Isunya nggak begitu. Gimana Pak? Pengen berdampak? Ya, kumpulkan teman-teman untuk media pembelajaran, pembuatan konten pembelajaran. Ya. Misalnya kelas di SD ada berapa guru jadikan model FGMP. Boleh. Nanti penjelasan dibantu. Ya, ya. Kemarin akhirnya hanya pelatihan bla bla bla. Udah, terus ini saya ganti Pak, jangan. Jadi nggak rampung nanti. Solusinya apa? Ini lanjutkan sudah nggak apa-apa. Setelah ini aja nanti teman-teman sesuaikan biar untuk bisa menjawab kemanfaatan dari keberadaan panjenengan. Ini saya juga realistis ketika sudah jalan, dia pengen merubah karena baru tersadar dan tidak mau. Kenapa? Nanti kalau bisa selesaikan nggak? Teman-teman nggak bisa ya Pak. Jadi ya udah jangan dipaksa. Dipaksa jangan nggak jadi. Nah. Di angkatan periode ketiga kalau tidak salah. Akhirnya saya minta untuk selesaikan, tapi tahapannya memang harus secara kontinu nanti. Nah ini, jadi gagasan negatif dengan pelaksanaan kegiatan harus tadi ada terobosan yang betul-betul real, bisa diselesaikan dan produk. Makanya saya biasanya apa? Produk inovasi. Nah, yang ketiga apa? Tahapan kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antar tahapan kegiatan tergambar jelas. Jadi jangan tadi sekali lagi hanya copy paste dari yang lain dirubah sidik redaksinya belum tentu sama karena apa? Prosesnya berbeda, produknya juga berbeda. Akhirnya ya gambarannya juga berbeda. Kalau sama, akhirnya apa? Nggak nyambung. Nah, yang keempat apa relevansi dengan agenda kedua. Jadi aktualisasi agenda 2 itu relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Ada berapa ini yang nilai berakhlaknya? Biasanya di situ ya sebelum berakhir. Itulah yang disebut dengan gambaran dari kegiatan aktualisasi dikaitkan dengan agenda kedua. Ada nggak? Ada berapa? Ada batasan nggak Pak? Tidak ada. Yang sesuai aja yang ditulis. Yang terakhir 2% adalah mampu menjelaskan RA dengan baik. Ini yang komunikasinya dengan seperti itu ya. Dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Ini yang mendapatkan nilai 2. Nah, kalau yang di bawah itu berarti seperti ini, 70,01, 60, isu yang diangkat tidak aktual. Dapatkan nilai jelek. Baru kayak gini aja, 5%-nya kurang.
Gagasan kreatif sebagai terobosan untuk mencari kurang tergambar dengan jelas. Ini ada indikator-indikatornya, jelas. Nah, jadi kan termasuk yang kategori mana? Itulah gambarannya nanti. Oke. Nah, apalagi misalnya kategori rencana aktualisasi tidak dapat dikategorikan sebagai isu. Ini ngeri lagi ini. Kayaknya kemarin saya juga kasihan sebenarnya. Kalau tidak minoritas mungkin sudah saya kasih, kamu nggak serius ini. Karena ini ya akhirnya ya sudah lah. Tapi nanti perkuat di sini. Ya terlanjur jalan. Ini dengan indikator penilaian laporan pelaksanaan aktualisasi sesuai ke plan nomor 581 tahun 2024. Nah, indikator ini kalau laporan pelaksanaan berarti penilaian laporan apa? Seminar LA. Ini nanti yang di BTK setelah aktualisasi, setelah habituasi di tempat kerja atau jadi kerja 30 hari tadi. Yang punya bobot 30% ini. Apa penilaiannya? Nah, ada 3 indikator saja di akhir ini. Ini yang harus dijadikan tata ulang, ya, nantinya betul-betul bisa memenuhi ekspektasi ini. Di capaian pelaksanaan kegiatan, jika panjenengan ingin mendapatkan nilai 85,01 sampai 100, ini peserta harus mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan didukung dengan bukti belajar yang lebar dengan persetujuan pendidik. Bukti belajar apa? Bisa saja foto, dokumentasi, ya, video, naskah akademik atau apa. Nah, ini jelas. Namanya ada bukti belajar. Maka rekam kegiatan itu harus selalu ada. Apapun bentuknya. Buatlah management file, folder misalnya, yang terbaik. Selanjutnya apa? Kualitas. Nah, indikator kualitasnya apa? Aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 yang mendasari kegiatan dilakukan dengan bermanfaat bagi stakeholder dan atau pimpinan. Berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, serta membuat nilai organisasi. Ini juga mendapat nilai 20%. Jangan sampai tadi kualitasnya apa? Cembri. Ya, nilainya jelek. Contohnya apa? Nilainya di indikator kualitasnya aktualisasi agenda 2 dengan agenda 3 yang mendasari kegiatan dilakukan tetapi tidak terurai dengan jelas. Ini dapat nilainya berapa? 60. Nah, di komunikasi apa? Peserta kurang mampu menjelaskan hasil. Ya, ini juga dapatnya apa? 60. Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan. Ya, ini baru mendapatkan 5%. Oke. Status kelulusan. Nah, di status kelulusan ini, lembaga penyelenggara pelatihan teragensi menyelenggarakan rapat evaluasi akhir untuk menentukan status kelulusan peserta. Jadi status kelulusan ada 3 kategori. 1 lulus, kedua ditunda kelulusannya, ketiga dinyatakan tidak lulus. Nah, dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan dan untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta. Itu nanti berarti mendapatkan STTPE. Ya, ESTTP. Berapa nilainya minimal? Di atas 70,01 itu bisa lulus. Ini yang di bawah samping ya. Artinya apa? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan ini apa? 70,01. Kalau 70,0 Pak, nah, berarti di bawah passing grade dinyatakan ditunda kelulusannya. Indikatornya dari mana? Ya ini tadi. Ini dengan ini. Ya. Di seminar RA-nya dapat yang 20% seperti apa? Dapat yang kategori mana? Yang seminar LA-nya ini dapat nilai berapa? Di mana yang 30% ini? Dengan nilai-nilai yang lain sudah dicantumkan di atas tadi. Jika dapat nilai kumulatifnya akhir 70,01, dinyatakan lulus. Nah, jika kurang dari 70,01, maka rapat evaluasi akhir ulang.
Bentuknya apa? Ditunda kelulusannya. Dengan kita apa? Apabila perolehan kualifikasi kurang memuaskan untuk aspek penilaian. Yaitu apa? Evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, dan atau yang ketiga, evaluasi PKT. Yang ketiga apa? Dinyatakan tidak lulus. Apa ada yang tidak lulus, Pak? Ada, termasuk yang meninggal. Teman kita ada yang meninggal kemarin, ya. Dan Anda ada yang meninggal karena sakit, ya. Nah, dinyatakan tidak lulus apabila apa? Memperoleh kualifikasi tidak memuaskan. Tidak memuaskan berarti apa? Skor di bawah 60,0. Itu dinyatakan tidak lulus. Terus yang kedua, jika memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Sikap perilakunya didapatkan kurang memuaskan itu berapa? 60,01 sampai 70,00. Itu dianggap kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Ya sekali lagi di bawah 60,00. Yang ketiga apa? Dinyatakan tidak lulus. Jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari 6 sesi. Bolosan. On kamera tidak di-on-kan. Kalau panitianya tegas atau pengajarnya tegas bisa dinyatakan ini mau nggak? Tadi pagi pernah saya ingatkan. Itu siapa yang tidak on kamera? Ada yang katanya pengajaran mengatakan lari-lari ke sana kemari masih mengerjakan. Jika demikian tolong ya teman-teman, mohon kesadarannya sampaikan ke pembina. Pas ada pembelajaran mohon izin. Pak, saya sedang ada atau Bu, saya sedang ada pembelajaran. Mohon nanti saya diingatkan. Kalau nanti jadi temuan pas rapat, ya, ternyata ikut Zoom. Gimana caranya? Izin pimpinan, utamakan Cilasar dulu. Oh, sebenarnya jenengan itu aslinya ya, ketika sudah minta izin, itu harus diberikan izin. Ketika melaksanakan latsar ini sebenarnya jenengan tuh harus bebas tugas. Itu makanya kalau Pak saya itu sedang rapat Pak ini. Ya meskipun rapat ya sampaikan pimpinan Pak ini ketentuan dari panitia nggak boleh. Itu kan enak. Jadi nggak dikejar-kejar. Sini salah, sana salah. Ya, jumlah ketidakhadiran tadi ada 18 atau yang ketiga 2 hari berturut-turut secara kumulatif. Bisa dikatakan tidak. Jangankan di uang CPNS-nya Jene, ya, jadinya hilang. Ngeri para, ngeri. Sekali lagi saya sarankan ketika ada kasus yang ketika jadian Zoom meeting, baik itu dalam kegiatan apa, ini untuk jadian sudah di pembelajaran on ini sudah apa agenda 1, 2, 3 sudah selesai. Tapi di bimbingan pun ya harapannya meskipun saya juga nak ngerti wajah ya orang mentolonan ya, tapi ya terus ngawur. Gitu nggih. Ya, oke. Nih Mas Kowi ini juga nanti bisa memberikan penilaian ini. Nah, ketentuan remedial begini, karena kita di tadi eh, blended learning ya, sama dengan full learning ya. Penilaian evaluasi akademik, pelatihan mandiri, desain, kelasikan dilaksanakan untuk darurat atau blended learning itu adalah 3 hari sebelum evaluasi seminar aktualisasi. Nah, ini jadi nanti penjadian diharapannya harus eh, penilaiannya bagus. Tadi jangan sampai tidak memuaskan atau kurang memuaskan ya tadi. Penilaian evaluasi aktualisasi dalam kedaruratan perbaikan paling lambat sampai 3 hari setelah seminar RA. Dan ini dan kajian darurat media paling lambat 1 minggu setelah pelatihan berakhir sesuai kebutuhan yang ditentukan. Penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas, ya ini yang dilakukan oleh mentor. Ini atasnya jaringan nilai itu. Remedial paling lambat sampai dengan pelaksanaan pembelajaran klasikal. Nah, keseluruhan proses pelaksanaan remedial ini klasikal blended, nah, darurat dilakukan paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak rapat evaluasi akhir selesai dilakukan. Ini ya.
Hati ya. Ini format evaluasi penguji, coach, dan mentor oleh peserta. Jadi saya juga dinilai kan. Ya, nggak apa-apa. Dan RA-nya, alur berpikir proses penyusunan RA. Ini sambil jenengan eh, ngemut-ngemut pikirannya ya. Ini baru kedua kan. Nanti ketiga harus jadi sudah. Saya yang banyak tinggal menata, menanyakan sampai di mana progresnya. Nah, jeng ngumpet mana ya mbok. Jangan salahkan Bundang Mendung. Identifikasi isu ya. Ini yang di agenda 1 kemarin ya, di sinkronus kedua. Ya, kalau kemarin terlupakan ya ya apa ya? Waktunya saja yang kemarin mungkin. Tapi insya Allah kemarin sedikit sudah kita bahas. Dari diidentifikasi isu. Nah, isu itu apa? Ada dua kategori istilah. Hanya dibicarakan atau adanya gap, adanya kesenjangan, ada idealitas dengan realitas berbeda. Tentunya gap atau masalah. Itu dilihat dari apa? Dari sikap peduli dan kritis, jadi environmental scanning. Ya, apa berarti kita sikap peduli dengan kritis apa? Keadaan yang ada di kantor kita. Apa ya kira-kira ya? Nah, kalau saya biasanya saya minta menggunakan model Google Form atau Google Doc untuk meminta masukan para senior, rekan sejawat, pada atasan, isu apa yang mungkin bisa diangkat. Ini mereka kita libatkan. Biar senang ya, diregani orangnya. Nah ini teknik saja. Jadi nanti ketika jadian minta dibantu mereka kadang kan, oh iya 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 iya, apa ini? Tapi nak pas dilelek situ ya terus nesu. Ya ora apa-apa. Apa? Identifikasi isu ada 3, bisa. Misalnya ada 3 ya. Ada 5 Pak, boleh. Nah, di sini refleksikan kondisi di instansi dengan materi mata pelatihan agenda 3. Jadi jadi kan tadi sudah bisa menggambarkan kan, kira-kira apa ya yang layak di unit kerja panjenengan, yang di madrasah, yang di KUA, di KUA, yang di kantor juga di kantor, di perguruan tinggi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi panjenengan, dihubungkan materi agenda 3. Apa berarti? Apa Mas? Mbak? Manajemen ASN dan smart ASN. Ya, boleh salah satunya atau keduanya boleh. Nah, refleksinya dari sana dulu untuk mengidentifikasi isu. Kalau pengen dapat 80, 70,01 ke atas tadi ya, 80 ya. Kalau yang penting kucing-kucing dirapi ya bisa meneh masalahnya. Nah, setelah refleksi itu apa? Diambil dari sumber isunya. Sumber isu bisa diambil dari individu, unit kerja, dan atau organisasi. Biasanya di unit kerja atau di individu penjaringan. Bisa. Guru ya diambil tentang ke guru. Guru BK juga tentang kebekaan. Misalnya terkait dengan penghulu ya ke penghuluan, penyuluh ke penyuluhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Analis Berjas misalnya. Ya udah. Nah, kemudian bisa juga di lingkup isunya. Jadi refleksi kondisi itu instansi itu bisa diambil dari MP3 tapi berdasarkan 2 sumber. Sumber isu itu dari individu jadi kerja organisasi atau lingkup isunya. Jadi apa? Tusi jabatan atau tusi unit kerja atau tusi organisasi. Mana Pak? Ya disilakan panjenengan yang bisa melihat tadi. Kalau pengen gampang ya tadi berikan angket. Setelah identifikasi isu, apa yang dilakukan? Deskripsikan isu itu. Dari 3 tadi identifikasi isu kan, deskripsi isunya juga ada 3. Nanti masuk di dalam bab ketiga biasanya. Nah, gimana? Deskripsi isu itu dilihat atau didapatkan dari data atau fakta. Dilengkapi ya. Atau berdampak. Sesuatu yang berdampak. Dampaknya apa jika tidak diselesaikan? Itu juga dikaitkan dengan agenda 3. Itu namanya dikaitkan dengan apa? Modelnya teknik isu scan-nya untuk membidik. Nah, setelah terurai tadi diketahui apa? Ditetapkanlah core issue. Core issue itu diambil dari mana? Dari deskripsi ini. Identifikasi isu dideskripsikan
dengan disertai data yang relevan, maka apa? Ditetapkan core isu melalui apa? Teknik tapisan isu. Di teknik tapisan itu apa? Bisa dilakukan APKL atau USG. Nah, di APKL atau USG ada dua kategori. Masih ingatkah? APKL digunakan untuk apa? Eling pora, ayo. Kualitas atau mutu, Bapak? Ya, isu yang diangkat itu adalah terkait dengan kualitas atau mutu. APKL itu kepanjangannya dari apa? A-nya? Ayo, apa? A- A-nya apa? Aktual. Aktual. P-nya? P-nya. Problematik. Problematik. K-nya apa? K-nya? Kehalayakan. L-nya? Kelayakan. Kalau USG, apa itu USG? U-nya? Urgensi, Pak. Urgensi. S-nya? Apa? Lali. S-nya apa? Seriousness, Pak. Seriousness. G-nya? Growth. Growth. Ya. Jadi kalau USG itu digunakan untuk apa? Isu yang terkait dengan apa? Teknik tapisan itu untuk yang Prioritas. prioritas. Ingat, kalau APKL berarti untuk kualitas atau mutu isu itu. Kalau USG digunakan untuk yang terkait dengan prioritas untuk diselesaikan. Enak guru biasanya apa? Berarti biasa loh, APKL. Pak harus dua-duanya? Tidak harus. Tidak ada kewajiban untuk melangsungkan harus minimal 5. Tidak ada. 3 boleh Pak? Boleh. Langsung menggunakan karena saya itu terkait dengan prioritas, berarti saya menggunakan USG Pak? Boleh Pak? Boleh. Sekali lagi tidak ada ketentuan harus menyelesaikan harus 5, dimulai dari APKL, kemudian di USG, tidak harus. Nih ya. Tapi kalau boleh menggunakan itu semua Pak? Boleh. Monggo. Yang melakukan kan Anda, tapi tidak menjadi keharusan. Baru nanti dikonsultasikan dengan mentor. Setelah tetapkan core issue, core itu inti. Core issue itu artinya apa? Menjadi satu. Ya, ini kan tiga, tiga, tiga jadi satu. Gunakan ini. Untuk menentukan ini berarti apa? Menggunakan apa lagi? Menggunakan penilaian indikator yang 1 sampai 5. Masih ingatkah itu? Misalnya terkait dengan USG, urgensi. Urgen itu kan mendesak. 1 sampai 5 apa? Kalau yang pertama 5 nilainya itu sangat mendesak. 4 itu mendesak. 3 cukup mendesak. 2 kurang mendesak. 1 tidak mendesak. Itu semua nanti seperti itu dibuat klasifikasi. Nanti di belakang akan kita tetapkan model seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apa? Di indikator itu deskripsi. Ya, itu harus dikuatkan. Dibuatkan itu baru bisa ditetapkan jadi core issue. Kalau mau ideal lagi, kalau butuh formalitas saanone ya kucing-kucing terapi ya bisa. Saya pengen ini kok, ya udah lakukan. Yang kedua apa? Buatlah rumusan isu. Di rumusan isu dibuat dengan apa? Nah, ini yang harus diingat oleh teman-teman. Untuk merumuskan isu harus dibuat pernyataan berbentuk negatif. Oke? Jadi rumusan isu, nanti biasanya kalau di Fishbone, dicucuknya itu, pernyataannya harus berbentuk negatif. Ya. Ada fokus, ada lokus, ada waktu. Itu pernyataannya negatif. Belum terselesainya, belum optimalnya, tidak terselesaikannya, dan sebagainya. Itu namanya pernyataan berbentuk negatif. Nah, baru nanti di situ dilakukan dengan bentuk apa? Untuk menganalisis isu itu dengan teknik Fishbone atau mind mapping atau SWOT atau yang lainnya. Nah, biasanya di sini
siapapun mazhabnya menggunakan biasanya meskipun boleh yang lain dilakukanlah dengan fishbone. Dari sini tadi muncul fish itu ikan, bone itu tulang, bukan bon-bonan ya. Jadi kalau fishbone itu berarti analis teknik tulang ikan. Maka nanti panjenengan sudah banyak di media itu tulang ikan seperti apa, itu yang dibuat nanti modelnya. Nah, setelah begitu apa? Carilah gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu dilakukan apa? Sebagai jawaban untuk menjawab dari core isu tadi. Setelah jadi rumusan isu ini, masa gagasan kreatif cara mengatasi ini apa? Itulah namanya gagasan kreatif. Di gagasan kreatif ini, teman-teman, harus berbentuk konkret. Bisa dilakukan dan diselesaikan dalam waktu 30 hari tadi, saya katakan. Jangan sampai tadi hanya bersifat idealis, tapi tidak realis. Kalau saya sering mengatakan apa istilahnya, NATO. No action, talk only. Nah, dalam ini apa? Ya, hanya bersifat idealisme yang tinggi, tapi tidak diselesaikan. Saya tuh maunya begini. Harusnya KTI itu harus berbentuk ini ya, nanti pelagarisme ini. Terus tekniknya gimana? Gimana ya? Saya nanti akan mengumpulkan ini. Nah, saya akan mengumpulkan enggak teksnya bla 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 action konkret bukan abstrak. Apa berarti? Satu, saya pengen membuat buku panduan. Panduan apa? KTI. Pedoman sebagai pedoman sesuai dengan yang ada di fakultas. Panduan ketentuannya seperti apa? Yang kedua, ketentuan termasuk di situ anti plagiarismenya berapa toleransinya. Oh, itu toleransinya 25%. Nah, itu ketentuan dulu dibuat, dimasukkan panduan, baru apa? Prosedur. Prosedur untuk membuat agar karya mahasiswa itu misalnya tidak tersangkut atau di atas batas toleransi 25%. Apa yang dilakukan? Gunakan plagiaris, anti plagiarisme. Apa? Turnitin misalnya, atau yang lainnya, tulis. Nah, prosedurnya gimana? Ya, bisa didaftarkan kepada sebelum misalnya di skripsi ya, sebelum berakhir didaftarkan untuk dicek batasan turnitinya berapa, batasan plagiarismenya. Nah, nanti dievaluasi di ini, jauh-jauh hari ada prosedur. Jadi terurai jelas bisa diselesaikan berapa lama, tidak hanya ngawu-ngawu. Ya sepenting dimasukkan. Ya, itu jumlahnya tidak hanya puluhan, ratusan bahkan ribuan. Siapa yang menangani para pihaknya? Siapa prosedur ini dimasukkan kemana? Prosesnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Nanti terus komplainnya kepada siapa? Nah, ini namanya real gitu. Bisa diselesaikan. Ya, itu namanya real. Apalagi SOP sudah misalnya lagi berarti format medianya tadi ya. Alatnya apa medianya adalah Turnitin misal. Jadi kan bisa Turnitin itu kalau di perguruan tinggi sudah ada yang berbayar atau yang gratis. Tuh, siapa yang tanggung jawabnya? Nah, itu nanti akan menjadi produk namanya. Membayar dampak apa perubahan. Cara gagasan kira tadi sudah MP3 wujudkan dalam kegiatan. Nah, untuk membuat tadi misalnya panduan KTI yang diselaraskan dengan fakultas atau prodi misalnya. Wujudkan pembuatan itu apa? Permulaan penyelesaian misalnya membuat rancangan ini di minggu pertama. Apa yang dilakukan? Ini minimal ada wujud gagasan untuk merealisasikan kegiatan itu atau produk itu melalui 4. Di gagasan kreatif minimal ada 4 kegiatan. Ya, dihasilkan dengan mentor. Dari 4 kegiatan ini, misalnya ada rumusan kegiatan dalam bentuk 5 minimal ya. Diwujudkan dalam 5 kegiatan. Dengan bentuk apa? Uraian langkah sistematis rinci untuk terukur melakukan suatu kegiatan. Nah, misalnya apa? Konsultasi dengan mentor, membuat rancangan ini. Kemudian yang ketiga, melakukan analisa, mencari info-info terkait dengan data-data itu. Yang ketiga, yang empat apa? Nah, dari satu kegiatan ini minimal ada 5 kegiatannya.
Baru di situ outputnya apa kira-kira? Tadi ya, outputnya berarti apa? Panduan, SOP, apalagi misalnya media, Turnitin dan sebagainya. Nah, ini output. Output itu apa? Produk yang dihasilkan dari setiap kegiatan atau tahapan kegiatan yang disebut sebagai bukti belajar. Jadi ada bukti yang konkret. Ya, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan. Di substansi mata pelatihan itu apa? Uraian bagaimana penerapan aktualisasi agenda 2 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Apa berarti ada terkaitan substansi 2? Apa berarti berakhlak. Nah, baru di situ ada kontribusi visi misi tujuan tujuan. Nah, ini terkait apa? Nah, untuk diuraikan kontribusi hasil kegiatan terhadap pencapaian visi misi tujuan organisasi. Adakah impaknya di sana, imbasnya? Nah, baru yang terakhir di penguatan nilai organisasi. Apa? Uraian kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi. Ini yang disebut dengan berdampak tadi. Betul-betul membawa kemanfaatan. Nah, jadi mata pelatihan analisis isu kontemporer itu berada di agenda sikap perilaku bela negara di agenda 1 analisis isu kontemporer. Ini sandarannya sehingga apa? Ada hubungan atau korelasi antara agenda 1 dengan agenda 3 yang dihubungkan untuk penyusunan rancangan organisasi di agenda ke-4. Nah, ini format teman-teman. Contoh pengisian matrik rancangan aktualisasi ya. Lasar CPNS tahun 2022. Ini kita ambilkan yang terbaru sudah pada ada 8 ya. Nanti disesuaikan aja. Juknisnya sudah ada, nanti di panitia nampaknya juga sudah disiapkan itu. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Ya, jadi kerja diisi ini. Oke, identifikasi isu diisi dengan ini ya. Petunjuk seperti ini harus dibaca ya. Nanti baru disesuaikan dengan kondisi yang ada di Panjenengan. Terus isu yang diangkat dari 3 isu. Ini 3 isu kan? Kemudian diangkat jadi apa? Core isu. Di sini core isunya diisi. Nah, ada lagi apa namanya? Gagasan pemecah isu. Apa gagasan kreatifnya tadi untuk menyelesaikan isu yang diangkat? Di sini ya. Nah, baru dijelaskan dalam matrik rancangan aktualisasi. Kegiatannya apa tadi? Minimal ini ada 4 kegiatan. Tahapan kegiatannya minimal ada 5 per kegiatan ini. Output atau hasilnya apa untuk melaksanakan kegiatan ini dengan tahapan ini? Baru adakah keterkaitan substansi di mata pelatihan? Ya, ini kaitannya dengan mata pelajaran agenda 2 berakhlak. Nah, di sini nanti kalau ada keterkaitan ini baru dihitung ada jumlahnya berapa. Di belakang nanti. Nah, kontribusi terhadap visi misi organisasi berapa dan pengetahuan organisasinya. Baik. Itu ya. Ya. Contoh materi rehabilitasi rencana habituasi mata pelatihan agenda 2. Jadi tadi yang di agenda 2 diambilkan kemudian dimasukkan ke sini masing-masing kegiatan 1, 2, 3, 4. Kalau tambah 5 ya berarti 5. Kalau cukup 4. Nanti baru di orientasi pelayanan di kegiatan itu ada berapa? Di ini berapa? Baru di jumlah per nilainya. Adaptif ada berapa? Itu di itu. Nah, format naskah rancangan aktualisasi ini ya, kalau di Lilan sebenarnya nggak ada ketentuan yang baku. Tapi kadang tiap lembaga pelatihan, misalnya di BDK atau yang lain di masing-masing institusi ini berbeda. Nanti disesuaikan dengan format yang ada di kita. Oke, ini contoh saja yang diberlakukan di lembaga lain atau yang sudah kita dapatkan. Ini juga kemarin masih saya sitir dari Kumham ya. Ya, tabel ringkasan. Nah, ini yang penting saudara sekalian. Nah, kemarin sudah saya bagikan kan ini. Nah, ini jenengan buat. Kalau pengen jenengan agak ideal tadi buat dalam Google Doc. Sampaikan kepada
rekan sejawat, kemudian relasi ataupun dengan atasan untuk menentukan ini sehingga menjadi isu terpilih. Kemarin sudah saya berikan contoh-contohnya. Kemudian akar penyebab isu terpilih apa? Ini perlu dijelaskan. Kemudian di gagasan kreatif. Gagasan kreatif apa? Gagasan kreatif tadi saya sampaikan harus bersifat inovasi. Diambilkan karena ini tadi isu terpilih dari agenda 3, mata pelajaran agenda 3, di gagasan kreatif juga harus menjawab dari agenda ketiga tadi, dari isu terpilih. Dalam bentuk apa konkret. Tapi misalnya contoh, belum optimalnya pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. Akar penyebab isu terpilih apa? Belum dilakukannya digitalisasi arsip secara berkelanjutan. Berarti apa? Bisa saja masih bersifat hard copy atau paper. Dimungkinkan bisa hilang atau tercecer data itu. Bisa. Boleh ditambahkan beberapa. Nah, kemudian gagasan kreatif bagaimana untuk mengatasi ini? Belum optimalnya pengelolaan pertanggungjawaban keuangan SPJ, maka gagasan kreatifnya contohnya adalah mengoptimalkan atau optimalisasi pengelolaan pertanggungjawaban keuangan melalui digitalisasi arsip dokumen, digitalisasi ya. Kalau ini masih manual konvensional kan, ini melakukan apa? Melalui digitalisasi arsip dokumen SPJ keuangan menggunakan, nah, real kan? Menggunakan aplikasi Google Drive di Subbag TU kantor Pertahanan Kota Jogja. Nah, ini sama, ini real. Menggunakan apa? Tidak. Yang penting ini optimisasi ini nih. Apa ini inovasi perubahannya? Apa ya, Pak? Nggak tahu ya. Nah, ini nanti dikomunikasikan dengan tadi. Kalau ini sudah tanya mentor, teman sejawat, kira-kira apa ya ini? Oh, oke, gawe ini, wae. Jadi Yun Sewu, jenengan kan kulon won sekarang. Ojo tersinggung, nah aku ngomong rada jelekit ya. Ojo keminter di situ. Jadi jenengan harus bisa nyerateni pimpinan, mentor ya, atau teman sejawat atau senior panjenengan. Jadi orang baru minta masukan, ngono kuwi ra kodak ini ora usah cerai. Dah ikuti. Piye, nak menurut jenengan piye Mas? Atau enggak? Bu, Pak, silakan. Ada gagasan kreatif, ya ada perlu itu. Jadi apa nantinya bisa kita dapatkan. Kemudian kalau ini sudah, bagaimana melakukan gagasan kreatif ini diolahlah dalam bentuk kegiatan. Nah, apa dari membuat Google Drive, itu aplikasi Google Drive apa? Satu misalnya menyusun rekomendasi penyempurnaan SOP, pengelolaan pertanggungjawaban. Kenapa perlu penyempurnaan SOP? Karena tadi ini masih konvensional, masih tradisional, masih menggunakan kertas, maka ketika digitalisasi perlu perubahan SOP untuk membuat digitalisasi ini tadi. Nah, kenapa? Di situ ada prosedurnya. Kalau Google Drive tadi kan berarti harus penyimpanannya tidak di lemari, tapi di drive tadi. Maka perlu mesti perubahan namanya revisi atau penyempurnaan SOP. Jelas. Jadi kalau ada mengatakan CPNS kok gawe SOP itu apa bisa? Ya jangan dilihatnya CPNS-nya, tapi institusi yang dengan melakukan perubahan itu inovasi itu dengan perintah atau persetujuan pimpinan. Penyusunan itu penjelasan buat disinkronkan dengan tugas yang ada sampaikan kepada pimpinan. Ya dilakukan validasi dan penyempurnaan akhirnya apa? Jadi uh, agenda kegiatan. Nah, untuk penyempurnaan SOP ini apa yang dilakukan? Ini yang ini jadi 4, yang di sini menjadi masing-masing ini ada 5 tahapan kegiatan. Apa? Mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada atasan, meminta dokumen SOP, mencari referensi terkait literatur pedoman. Nah, membuat rekomendasi SOP, penyempurnaan SOP. Terus apa lagi di sini? Dan yang terakhir melaporkan hasil kegiatan kepada. Ini contoh.
Kegiatan kedua apa? Menyusun panduan penyimpanan arsip digital dokumen pertanggungjawaban. Apa tahapannya di sini? Minimal ada 5 juga. Mengusulkan rencana kepada atasan, kemudian menyusun ini. Nah, gitu. Kegiatan ketiga apa? Melakukan digitalisasi arsip dokumen pertanggungjawaban. Tahapan kegiatannya apa? Satu, misalnya mengkonsultasikan berencana kepada atasan. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Nah, ini namanya tahapan. Dibuat untuk memudahkan jaringan membuat pesan ini sebagai salah satu gambaran dasarnya. Gampang sebenarnya. Kenapa pakai ini? Ini memang ide untuk kita membuat rancangan panjenengan lebih gampang, simple ketika dibuat seperti ini. Kalau yang seperti yang di atas tadi kan agak ya ideal, bagus, tapi ya tadi urutannya kurang mungkin ya, kurang populis dan memudahkan. Ini hanya untuk memudahkan saja sebenarnya. Oke, ini yang keempat misalnya seperti ini. Terus yang kelima apa? Melaksanakan kegiatan evaluasi perbaikan pelaksanaan kegiatan digitalisasi dokumen pertanggungjawaban. Evaluasi dan perbaikan apa? Nah, misalnya ini di diseminasi. Diseminasi itu apa berarti? Diuji coba. Konsultasi digitalisasi pertanggungjawaban kepada rekan kerja. Dilakukan model. Apa ini sudah efektif belum? Dicoba. Oh kurang, ini kurang ini. Ini kurang ini. Oh dia ditambahkan, disempurnakan. Baru nanti disosialisasikan dan akhirnya menjadi sebuah produk akhir apa dokumentasi tadi. Berarti apa yang diselesaikan ini bisa diselesaikan dan akhirnya apa menjadi perubahan yang cukup signifikan di unit kerja panjenengan. Apa? Arsip ini sudah tidak tercecer lagi untuk penjabaran SPC keuangan misalnya. Siapapun yang di seksi apapun nanti berarti melalui itu. Oke, ada yang disampaikan? Cukup? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat bukan ikan lele. Ini saya menyitir jadi Bunyai Mas Wifah dulu, senior saya. Ini checklist alat bantu pemeriksaan rancangan administrasi pelatihan administrasi CPNS bagi kurs. Ini saya sebenarnya untuk melihat tadi. Sudah belum? Nah, ini checklistnya. Nah, ini kalau bisa jaringan tadi jaringan copy atau di screenshot. Oh, ini berarti ini yang harus diselesaikan, ini yang harus diperbaiki. Ya. Ini yang harus sinkronkan dengan gagasan kreatif dan isu aktualnya. Tuh. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Cukup? Ini sudah mau habis ini. Tadi saya agak mundur sedikit ini. Nah, oke, 10 menit tadi ya. Ini masih 10 menit lagi atau 4 jam. Oke. Kalau ada yang mau disampaikan silakan atau dipertanyakan, dikonfirmasi. Beda loh ya, ditanyakan dengan dikonfirmasi. Kalau konfirmasi berarti ada sesuatu yang ganjal. Kalau konsultasi itu berarti apa? Ada yang memang untuk pembimbingan atau klarifikasi berarti apa? Ada, oh kayaknya ini kok nggak pas dengan ini ya. Nah, klarifikasi benar nggak? Beda ya, tahapannya berbeda. Baik, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oh, Kalau pusing, izin ya bertanya, Pak. silakan Mas. Kaitannya dengan, baik, terima kasih. Kaitannya dengan pembuatan Google formulir itu hanya sebagai opsional saja ya, Pak? Opsional, ya. Tadi kalau pengen idealitas, itu salah satu bentuk contoh saja untuk memudahkan kita. Ya, Pak. Ya. Kemudian untuk yang dengan tahapan yang 5 tadi kan ada yang dimerahin, misalnya mengajukan ke atasan dan evaluasi atau misalnya nanti melaporkan kembali. Itu berarti yang memang dua hal itu yang memang tidak boleh ditinggalkan ya Pak. Izin konfirmasi. Ya, di antaranya. Dan nanti disesuaikan dengan panjenengan, tidak harus begitu, tidak. Jadi yang real panjenengan lakukan itu seperti apa, gitu. Gitu aja. Nah, kemudian nanti untuk melakukan konsultasi dengan panjenengan, apakah
melalui grup WA saja atau bisa Oh, Japri atau bagaimana, Pak? boleh, silahkan, monggo. Tapi tadi saya konfirmasi awal. Iya, Pak. Kadang saja panitia meringatkan saja, kadang saya agak lupa. Kalau saya low respon, itu ya ditunggu saja. Kalau tidak, mesti saya jawab meskipun kadang pagi disampaikan baru sore saya buka atau saya jawab, mesti saya respon. Jadi kalau ada progres apa, monggo boleh ditanyakan. Oh, ya, baik, Pak. Berarti eh, baik melalui grup WA maupun Japri tetap oke ya, Pak? Ya? Boleh, nggih. Sebenarnya kalau kalau saya rajin juga tidak overload. Ya, kadang kayak gini kan sudah males buka Collabjar atau PLC ya. Kalau nggak urgent banget tidak. Ya nanti yang paling cepat memang ya pakai WA. Meskipun idealnya kembali ke ideal ya tidak pakai WA tapi apa? Ya pakai Collabjar atau di PLC. Seharusnya di sana kalau ideal. Tapi sekali lagi ini darurat. Boleh. Gitu ya, panitia ini. Baik, Pak. Terima kasih. Nggih. Jadi jangan ini dianggap beban sendiri. Satu di lapangan, jangan tanya ke mentor, ke teman-teman. Nyun sewu tadi bahasa saya jangan ke minter, jangan. Jadi tidak ada salahnya tanya kepada senior. Senior jangan ditafsiri senang istri orang deh Mas Iksan ya. Biar gak tegang ya. Ya, itu jadi konsultasi komunikasi dengan rekan sejawat ataupun senior dengan mentor. Gimana ya Mas ya? Gimana Pak ya? Ini pun Pak Niki Pak. Mohon maaf, anjuran. Ibu gimana Bu? Menurut jenengan piye? Nah, orang-orang yang punya passion atau empati jangan udah mintai masukan aja. Jadi tunjukkan jenengan itu ini loh, saya itu layak jadi seorang CPNS. Saya mumpuni dengan apa? Aksi, inovasi, perubahan yang jenengan buat. Jangan hanya lah aku tak ngopi ngene kancaku kayak ono wis podo ya. Wis angel lah sono. Ya, saya hanya menjadi apa support saja ya. Selanjutnya terserah Anda. Itu. Ada lagi yang boleh disampaikan? Atau yang sudah ada contoh gambaran? Monggo, boleh di-share screen misalnya. Di draft jenengan sudah ada gambaran sekilas mau diungkapkan meskipun belum di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga nanti harus sudah ada ya gambaran di RA-nya seperti apa. Kita lihat. Jangan takut ditelanjangi. Nah, ditelanjangi dalam online itu dalam ini RA kan nggak masalah. Bukan ditelanjangi dalam arti pornografi kan enggak. Tapi apa nanti apa? Ketika jaringan salah, ada kekuatan yang keliru, bisa dibenahi lagi. Tapi kalau jaringan tadi diam, alah benah malah ngono aku salah piye. Nah, itu sudah asumsinya sudah negatif dulu itu, kacau. Sudah ada yang mau disampaikan mungkin isu tiga isu yang sudah jadi? Prosesnya sampai di mana? Saya boleh Pak. Ya, silakan Mas Khairul. Iya. Izin share ya Pak. Monggo. Sudah terlihat Pak? Tereng. Iya. Tunggu sebentar ya. Lagi di atas awan. Nah, ini mobilnya yang masuk ini, spot. Iya. Oke, sudah Mas, sudah masuk. Ini Pak, ini yang isu yang saya temukan ini ada 3 di KUA Kaliwung Kabupaten Kudus Pak. Jadi Hmm. yang pertama belum Ini ada penghulu atau penyuluh? penghulu Pak. Oke. Penghulu. Yang pertama itu belum adanya media digital layanan terpadu yang dapat diakses masyarakat di KUA Kaliwung Kudus. Yang kedua, Hmm. belum adanya digitalisasi arsip wakaf di KUA Kaliwung Kudus. Dan yang ketiga, masih minimnya pendaftaran pernikahan secara mandiri melalui aplikasi SIMKAH di KUA Kaliwung Kudus. Dan masih menggunakan perantara pihak ketiga atau modin itu, Pak. Nah, Ya. untuk core isunya yang saya pilih itu yang belum adanya media digital layanan terpadu yang dapat diakses masyarakat di KUA Kaliwung Kudus, Pak.
Akar penyebabnya itu karena belum dilakukannya pengelolaan media digital layanan terpadu oleh pegawai yang ada di sini. Kemudian gagasan kreatif yang saya ajukan itu optimalisasi layanan terpadu melalui media informasi Simple ID. Simple ID itu akronim, Apa Pak. itu? Ya, apa itu? Akronim. Eh, Apa, Mas? sistem Ah, sistem informasi mm-mm. sistem pelayanan informasi digital, Pak. Sistem Sistem, pelayanan informasi digital. Jadi simpel itu sistem pelayanan, mm-mm. ID-nya itu informasi digital. Ya, ya, oke, Itu. boleh saja. Boleh membuat istilah, boleh, boleh. Ya, Nah, itu, Pak. nanti kan jadi trademarknya jadinya di sini. Ini nanti berarti bisa jadi haki. Iya, boleh itu. Nah, Itu, Pak. terus, terus bentuk actionnya apa berarti tadi? Berarti membuat, Melakukan kegiatan gimana, Pak? jadi produknya tadi apa? Membuat media ya. Ya, media informasi yang Nah, itu melalui Linktree, Pak. apa itu? Boleh nanti disampaikan ya. Oke, oke, di kegiatan coba. Mm, Melakukan perencanaan media digital Simple ID. mm. Bentar, Pak. Nah, ini. Ja- Ya, Jadi kan, ini spasinya dibuat satu aja nggak apa-apa, Mas. oh gitu. Oke. Mm-mm. Nanti tak balik lagi, Pak. Ya, Ini kan kegiatannya untuk tahapan kegiatannya. ini sudah disesuaikan dengan PMA terakhir ya. Sudah, Pak. Itu juga sudah saya konfirmasikan ke mentor saya dan Mm-mm. sudah diterima, Pak. Tinggal Oke, melaksanakan seperti itu. sip. Terus yang kedua kegiatannya apa ini? Yang kedua, menyiapkan proses pembuatan medianya itu, Pak. Jadi Nah, menyiapkan media digitalisasi dari Linktree-nya itu. Jadi kemudian menyusun struktur dan desain tampilan Simple ID-nya. Jadi itu kan semacam seperti kayak aplikasi itu, Pak, tapi kan dia bentuknya website terus gitu. itu nanti ditempelkan di mana, Mas? Pripun? Ditempelkan di mana? Buat website baru. Udah ikut websitenya Linktree, Pak. Jadi di Linktree itu kita bisa buat semacam aplikasi yang dia itu antar link, nyambung antar link. Oh, sebentar. Saya biar nggak gagal paham ya. Kalau J, nggak ngerti kan harus tanya kan. J. Oh, ujuk-ujuk nyalahnya kan nggak bener kan. Berarti Linktree ini yang dimaksud adalah aplikasi apa kayak apa? Coba boleh dijelaskan. Dia itu website, Pak, yang biasanya itu yang kalau sekarang itu sering dipakai Mm-mm. di Instagram gitu loh, Pak. Jadi dia Oh, di gitu. bio Instagramnya itu dia ada semacam link. Link itu jika Mm-mm. dipencet, itu di Mm-mm. dalamnya ada informasi seperti entah itu nomor WA, entah itu profilnya, entah itu bagaimana. Ah, oke, Nah, oke. seperti itu, Ya. Pak. Berarti Lah, nanti di dalamnya, oke, oke, jelaskan dulu. ya gitu. Nah, jadi di dalamnya itu kan misal ini Simple ID sudah jadi ya, Pak. Itu kan Mm-mm. bentuknya Mm-mm. link, bentuknya link. Itu link saya pencet, masuk ke linknya, itu nanti kan ada beberapa menu. Ah, ah. Nah, menunya itu sudah saya rancang. Mm. Boleh tampilkan, Pak? Boleh, senang hati. Saya tidak hanya teori nanti. Bentar. Setidaknya kalau sudah ada berarti sudah cukup. Ini bisa sudah 40% sudah jadi konsepnya. Berarti nanti bisa ngelink ke berbagai ini ya. Misalnya di KUA bisa diakses beberapa penghulu ya. Bisa diakses masyarakat malah, Pak, itu. Oh, masyarakat juga. Ya, Oh ya, soalnya oke. sistemnya itu dia menginformasikan kepada masyarakat. Nanti bentuknya gimana, Mas? Link itu apa diisi dikunci dibuka dengan barcode, barcode atau ke IG-nya langsung? Ya, nanti saya buatkan barcode-nya, Pak. Berbentuk barcode, Ya, nanti ketika di-scan, masuk ke Simple ID-nya itu. Di ya. Simple ID-nya itu ini ada berapa ini? 6. Awalnya ada 6 menu. Yang pertama itu Mm-mm. kan sambutan kepala KUA. Nanti saya mau minta ke kepala KUA untuk memberikan sambutan tentang website ini. Mm. Kemudian ada pelayanan KUA. Lah, pelayanan KUA itu kalau dipencet munculnya Mm-mm. macam-macam pelayanan KUA, daftar permohonan pelayanan, daftar hadir pimpin. Nah, Eh, ini bentuknya bisa Google Drive dan itu, Pak, apa? Kayak infografis.
gitu. Ya. Terus masuk ke pelayanan nikah. Pelayanan nikah Mm-mm. nanti ketika dibayar kan ada administrasinya. Mm. Terus nanti saya buatkan tutorial pendaftaran SIMKah Ya, berarti gitu. tutorial itu Ya, juga namanya produk ditambahkan nanti ya. Bukan ya, hanya simple tadi, tapi ada produk yang namanya panduan. Panduan misalnya di situ. Itu produk kedua. ya itu Ah, di dalam produknya itu Pak malah. ya, nanti nah buku panduan nanti jadi eh, inovasi yang kedua. Iya. Oke, lanjut. Jadi tutorial pendaftaran itu kan nanti di YouTube nanti di Mm-mm. dalamnya itu berbentuk link ketika dipencet masuk ke link YouTube gitu Pak. Nah, berarti ada tutorial yang berbentuk YouTube tadi ya, Ya, video bentuk ya. YouTube. Ya, Nah, video. itu juga inovasi lagi. Berarti berupa ada tiga. Yang ketiga ini video. Itu inovasi namanya. Ya, Produk inovasinya. Oke, next. Langsung. Lagi. masuk ke terus juga itu link link SIMKah-nya nanti ketika ada Mm-mm. masyarakat yang ingin langsung mendaftar secara online di SIMKah kan tinggal dipencet masuk linknya gitu Pak. Ya. Itu. Nah. Kemudian ada juga pelayanan wakaf. Ini Mm-mm. administrasi wakaf ini saya menjelaskan Ya. ketika mau wakaf itu persyaratannya apa saja, prosedurnya apa saja sampai nanti ikrar wakaf gitu Pak. Gitu Ya, saya ini nanti. jelaskan berbentuk Ya. infografis karena itu yang diminta dari kepala saya Pak. Bentuknya infografis Mas gitu. Ya, dengan ada teman lain nggak, Mas, yang saat ini CPNS bareng? Ya ada Pak. Berapa apa dia saat ini? Eh, masuk aktualisasi Pak. Ya, maksudnya dia nggarap isu yang diangkat sama nggak dengan jaringan? Oh beda Pak. Dia mengerjakan tentang itu Pak. Digitalisasi arsip arsip nikah. Nah, jadi kalau bisa itu nanti disinkronkan, wah, lebih bagus itu. Dicandelkan di sini jadi satu kolaborasi sebenarnya. Ya nanti Jadi itu bisa Pak. kalau kalau bisa coba dikomunikasikan ya. Nanti dengan Pak Mentor, dengan Pak Kepala KUA, apakah mungkin bisa kita sinkronkan? Kalau bisa ya akan lebih bagus gitu. Oh kalau itu tidak bisa Pak. Kalau teman Kenapa? saya, soalnya itu kalau Ya. teman saya di enkripsi end to end Pak. Jadi yang bisa Oh. mengelola hanya pihak KUA. Karena kalau saya ini kan dia untuk umum Pak. Saya bersifatnya kan untuk Nah, menginformasikan. kalau begitu Mas nanti ya ketika misalnya daftar nikah ya, Jatin ya, Ya. itu nanti bisa mengunggah persyaratan ya. J. Nah, kalau bisa mengunggah catatan apa data berarti nanti kan perlu verifikasi. Oh enggak, kalau mengunggah data itu kan di SIMKAH-nya langsung Pak, di Oh website. gitu. Saya hanya menyertakan linknya. Nah, itu bisa disinkronkan ya, di dihubungkan ya. Dihubungkan linknya saja Pak itu. Ah. Ya Ya bisa. dihubungkan bisa. Ya, bisa. Ya. Dan nanti di situ harus harus dikunci, Mas. Siapa yang mengunci verifikatornya? Nanti divalidasi. Ya, divalidasi nantinya akhirnya apa? Kan tidak bisa hanya mengunggah kemudian di ACC kan nggak bisa. Oh kalau Contoh, nggih. contoh kan diverifikasi begini. Oh, ada data misalnya. Yang gampang ini permasalahannya apa? Misalnya tanggal lahir, nama yang tidak sinkron antara satu data dengan yang lain. Misalnya di KTP dengan di ijazah tidak sama, dengan di akte kelahiran tidak sama. Ini kan harus disinkronkan dulu. Kemudian keabsahan datanya ini sudah benar belum? Nah, itu kan nanti ada tim verifikatornya kan, verifikasi datanya. Oh gitu. Iya ada Pak, ada dari Nah, operator SIMKAH di KUA. itu nanti disinkronkan ke sana akan lebih bagus, misalkan bisa. Oh gitu. Jadi masyarakat bisa mengunggah langsung persyaratan itu, kemudian dari tim verifikator. Nah, lah ini nanti Mas, kalau bisa ditambahkan produk keempat apa? SOP, revisi SOP. Prosedur dari ini ke sini, ini gini. Tapi jadinya lebih bagus nanti difokuskan untuk satu produk saja, Mas. Maksudnya misalnya di SIMKAH-nya, pengurusan tentang catatan pernikahan terkait dengan catatan penghulunya. Nah, meskipun jadinya sudah membuatkan rumah besarnya, tapi Iya. nanti jangan fokus kepada satu tadi yang menjadi satu produk. Biar nggak keberatan jangan 30 hari itu sebentar loh Mas. Nah, nanti difokuskan ya rumah besarnya itu jangan buat nggak apa-apa. Nanti diselesaikan lagi setelah jangan latsar CPNS.
berarti seperti saya fokusnya di pelayanan nikah dulu gitu, Pak. Ya, Oh akan lebih gitu. bagus itu. Biar nggak jangan repot nanti. Tapi produk 4 misalnya tadi ada panduan, ada sinkron keluar, kemudian apa mengupload data untuk bisa diverifikasi dan sebagainya tadi toh. Ada Iya. itu boleh. Nah, di situ lebih bagus. Nah, yang lain nanti baru digarap setelah Latsar CPNS selesai Oh gitu. Oh berarti bertahap difokuskan gitu. dulu. Oke. Ya, biar nanti nggak jangan berat nanti penyelesaiannya. Nah, ini nggak rampung. Wah, ini nanti apa? Tidak selesai. Nah, padahal gagasannya bagus kreatifnya. Oke. Gitu ya. Siap, Pak. Bukan tidak boleh, tapi boleh nanti diselesaikan saja setelah yang lain Latsar CPNS. Oh iya, Bagus baik. ini, bagus. Siap, Pak. Oke, oke, Oke. Mungkin sudah, Pak. cukup. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Kita lanjuti ya. Ini sudah kayak gini maksud saya ini sudah isunya isu aktual ya, sangat berdampak, kemanfaatan luar biasa. Apalagi disinkronkan tadi. Nah, tambah lagi Mas kontak misalnya nanti kalau di situ belum ada kontak aduan misalnya. Bisa ditanyakan, dibuatkan barcode atau di situ. Nah, siapa yang nah, tapi nah itu mau ideal atau kalau tidak ya udah itu sudah bagus. Nanti itu nambah pekerjaan lagi. Biar digarap yang lain aja nanti ya. Oke, baik Mas Khairul. Saya pikir itu saja. Nanti yang itu bisa diselesaikan sudah bagus. Nanti yang lain baru berikutnya. Di kontak misalnya aduan, permasalahan. Ini belum bisa sampai mana. Kontak informasinya. Tuh kalau ideal. Tapi kalau itu diselesaikan waktu 30 hari, ini yang repot. Baik, terima kasih. Eh, cukup ini habis waktunya ya, Mbak Fitri, Mbak Mas Kowi. Cukup, Pak. Oke. Oke. Terima kasih. Nanti pertemuan ketiga, saya berharap teman-teman sudah bisa memberikan laporan kegiatan yang sudah ada. Gambarannya seperti itu tadi prosesnya. Pusing Pak, ya kalau pusing berarti reaksi obat. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti kalau sudah enjoy di dalam, wih ternyata kayak gini aja. Asik banget ya. Jangan jadi beban, kalau jadi beban repot. Tadi Mas Kowi sama Mbak Fitri cerita karena overloadnya pekerjaan sehingga kadang lupa itu amnesia. Jadi kalau dinikmati ya kayak gini sudah hilang capeknya ngeluhnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Nitya untuk Mas Kowi dan Mbak Fitri. Dari saya cukup dan semoga apa yang kita lakukan sore ini bisa bawa manfaat untuk semangat kita bersama. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Muklis. Terima kasih Bapak Ibu kelompok 3, Mbak Fitri juga. Nanti sebelum seminar RA masih ketemu Pak Mukhlis lewat Zoom. Bapak Ibu difasilitasi lewat Zoom 2 kali lagi. Nggih. Tadi beliau minta untuk berarti berikutnya yang ketiga eh, sudah ada barangnya Bapak Ibu ya untuk dikonsultasikan. Seperti itu. Iya, Oke. Baik, langsung saja. Monggo Bapak Ibu istirahat. Kita ya. ketemu dan mengingatkan Bapak Ibu peserta besok Jumat kita Zoom materi kebijakan dari pagi sampai sore nih, karena sudah diinfo nih. Terima kasih. Izin kami end.